Halo, selamat malam. Balik lagi dengan kita di Panic Room. Kali ini dengan segmen cermis yang udah lama kita nggak tayangin nih di channel kita karena terbentur dengan jadwal PSBB dari pemerintah. Ya, kita mengikuti anjuran pemerintah mengurangi berkumpul-kumpul, ya akhirnya kita susah dapat konten. Dan kali ini kita lagi explore ke daerah Pangandaran, Jawa Barat. Kebetulan kita sedang di rumahnya Kang Riswa. Kang Riswa ini kan kalian udah tahu sendiri, salah satu kru dari Panic Room. Jadi kita jadi tamu di rumahnya beliau. Kebetulan juga kita kehadiran salah seorang narasumber yang bernama Rizky Hidayat. ya, Bang Rizky. Bang Rizky ini adalah salah satu pemuda yang suka mengikuti acara live streaming ya. Iya bang. Live streaming YouTube. Ada satu konten lokal di daerah sini namanya Gagak Setra Misteri ya. Ya, jadi kontennya emang misteri juga, tapi lebih ke live ya. Live, semua live Ya, streaming. temanya adalah live dan Bang Rizky ini adalah satu talent yang mengikuti berbagai kegiatan dari live misteri Gagak Setra Misteri itu. Ya, oke. Kang Rizky ya, Iya. asli orang Pangandaran, Asli orang sini. asli orang sini ya. Asli orang Berarti tetangga ya Kang Rizky. Tetangga, tapi nggak pernah tahu sih. Kalau saya udah gede, dia udah kota mungkin. Beda jauh umur ya. Udah jauh. Iya. Udah jauh. Saya tahu nggak kalau dia juga Nggak tahu. jadi YouTuber? Nggak tahu. Ya, jadi sekarang. hari ini kan datang ke acara cermis kita mau ngungkapin satu pengalamannya dong. Ya. Pengalaman tentang apa tadi, live streamingnya ya. Jadi sebenarnya udah berapa kali nih ikut live streaming kayak gitu? 4 kali kan kalau nggak salah. 4 kali langsung tuh ya, Langsung 4 kali. terjun jadi talent apa, uji nyali kan? Nggak cuma jadi bintang tamu di situ. Bintang tamu lah. Oke, kalian bisa cek sendiri ya, mungkin wajahnya Bang Rizky di channel Gagak Setra Misteri GSM itu ya. Itu adalah channel lokal dari sini ya, Pangandaran. Jadi selama pengalamannya apa aja tuh? Kalau mau ceritakan silakan. Pengalamannya sih banyak. Yang pertama tuh pernah kayak denger suara yang terbang gitu, terbang. Ini waktu yang live streaming di mana nih? Waktu streaming di dekat rumah saya sendiri, di samping rumah saya sendiri. Oke, Itu kan di situ katanya ada 2 sosok ular kembar di situ. ular siluman Ya siluman. dekat rumahnya. Iya dekat rumah itu, samping rumah pisan. Ah. Biasanya kan kegiatan live streaming ini mulai jam berapa tuh? Kalau nggak salah tuh dari jam 11 sampai jam 2 kalau nggak salah. Jam 11 malam sampai jam 2 malam. sampai jam 1 Itu jam 2 full explore ya. full explore. Nah, dalam kegiatan explore itu biasanya Bang Rizky ini ngapain aja? Lu ngapain aja, Bang? Ya cuma ngikutin aja sih, ngikutin dari Ngikutin di belakang kamera ya? Belakang kamera. Depan sih, depan kamera. Dari Muncul di YouTube petunjuk ya? arah yang muncul. Iya. Nah, dan pengalaman di situ apa tuh yang dirasain? Ya gimana ya, tapi ya itu bener-bener nyata itu, nggak settingan, bukan buat settingan. Iya. Live stream itu nyata, adanya hantu tuh nyata. Pernah ngeliat langsung ya? Pernah lihat kan, pernah lihat. Wujud hantunya ya? Nggak wujud, cuma mata itu nyala itu. Oh, batu nyala. Mata Jadi nyala warna putih. waktu live streaming nih ya? Iya sini. Putih warnanya. Iya. Bukan merah yang biasa kayak. Bukan putih. Hmm. Apa tuh? Kira-kira apaan tuh? Nggak tahu sih, paling kunti itu. Gimana kayak? Kunti pocong paling. Tapi tadi lu pernah tadi lu sempet bilang ke kita kalau lu punya pengalaman kesurupan. Ya pernah punya pengalaman kesurupan. Nah, kan supaya kalian tahu juga nih, sebenarnya apa sih yang dirasain saat orang yang kesurupan tuh? Ya kan, kita langsung aja tanya. Gimana tuh waktu kesurupan tuh, apa sih yang dirasain sebenarnya? Ya kayak gimana ya? Dibilang sadar ya sadar, tapi badan kayak yang digerakin, bukan sama kita yang gerakin tuh. Ini lu kesurupan di usia Baru berapa bulan kemarin sih, belum lama. oh belum lama. Sekarang usia berapa, sorry? 16 tahun. Oh, baru 16 tahun. Iya, 16 tahun. Jadi gede badannya. Nah, waktu kesurupan itu waktu live streaming. Bukan, waktu Beda. lagi di rumah. Nah, jadi kesurupannya ngapain? Masih inget nggak? Katanya sih kayak orang, ya saya masih nggak tahu lo ngapain. Awalnya Karena- lagi ngapain awalnya? Awalnya tuh lagi diem, ya ada masalah gitu, emosi, nafsu banget udah, badan udah gemeteran semua. Oh, ABG. Mungkin lagi ada masalah percintaan. Mungkin gitulah. Ya, terus lagi nggak fokus. Pikiran ya. kosong. Pikiran kosong, badan tiba-tiba kayak berdiri, kayak macan gitu. Sama suatu nggaur-nggaur. Itu gimana suaranya ya? Kayak ngerem-ngerem gitu suaranya. Iya gitu. Wah, Kenceng banget soalnya itu. jadi macan. Iya soal jadi macan itu. Tapi enggak aing macan. Enggak, bukan.
ujungnya itu ada kakak yang bisa ngeluarin. Oh, ya. Dikeluarin sama kakak gitu. Setelah itu, setelah misalnya udah sembuh nih, udah nggak kesurupan lagi, apa yang dirasain? Nah, kayak lemes banget gitu, lemes. Sakit-sakit gitu? Enggak, cuma lemes doang. Kan biasanya kalau orang kesurupan kan ngamuk nih. Iya. Kita nggak sadar ngapain, misalnya garuk-garuk apa atau mukul apa gitu kan? Enggak, cuma inget sadar tapi kayak gimana ya, kayak ada yang gerakin badan sendiri gitu. Kayak digerakin badannya. Tapi kan bener nggak sih kalau misalnya dibilang kalau orang kesurupan itu kan gerak sendiri tuh, dia pikirannya di bawah sadar. Iya. Yang gerakin ya mungkin makhluk yang masuk itu kan. Hmm. Kadang kan dia ada yang so tahu mau nyembuhin, dipencet-pencet badannya. Waktu si orang itu kesurupan kerasa nggak sih sakitnya itu dipencet-pencet? Ya gitu? pasti kerasa lah dia masih hidup. Waktu dia masih kerasukan, masih Iya, kerasa masih juga dia. kerasa. Nah, itu yang kerasukan kan semacam jin ya, semacam jin Iya. masukin. Nggak mungkin dong jiwa manusia tuh rohnya pergi, pasti masih ada. Nah ditimpa lagi sama Jadi si Kalau otak si orang jin yang itu. kesurupan itu masih bisa ngerasa masih sakit. bisa. Diapain aja berarti masih kerasa. Masih Cuma dia nggak bisa kerasa. apa-apa ya, karena dikendalikan. Dan dikendalikan, nah itu di bawah otak sadarnya dia dikendalikan oleh si jin itu. Jadi murni ya semua pergerakannya, kata-kata yang keluar itu nggak sadar ya. Nggak sadar enggak. Karena gue belum pernah nih ngalamin kesurupan kayak gimana gitu kan. Terus juga banyak yang nanya teman-teman, kesurupan bener nggak sih orang kesurupan apa cuman lebay, stres, capean? Bener nggak sih kan ada kesurupan itu nyata? Dia nyata. Ada, bukan suatu adegan rekayasa atau mau cari pamor, Enggak. pura-pura kesurupan gitu. Mungkin siapa tahu anak sekolah. Kalau dan emang kan jin kan ada dua macam, jin kafir sama jin muslim. Ya ini yang jin kafir ini yang Yang masuk. mengganggu Nah. manusia itu. Pernah gue punya pengalaman nih Kang soal jin muslim. Katanya kan kalau jin muslim waktu itu gue nyaksin sendiri malah masuk ke badan nenek-nenek tetangga gue. Nggak tahu gimana tadinya ceritanya, gue udah lupa, udah lama. Tahu-tahu tuh si nenek kesurupan. Bisa ketahuan kesurupannya ya beda. Jalannya jadi tegap, lebih kuat. Biasanya kan bongkok. Terus matanya, tatapannya lebih tajam, Tajam. ya kan. Terus ngamuk di rumahnya. Ngamuk-ngamuk nggak jelas ngomong. Akhirnya kan orang baru sadar nih dia kesurupan. Kesurupan katanya. Dipegangin tangannya, yang megangin ditonjok mental. Jadi neneknya itu punya tenaga nggak tahu dari mana. Dan ya, katanya gitu. itu jin muslim gitu yang. Nah waktu dicoba untuk didoa-doain gitu kan supaya keluar, dia nggak mau keluar ya karena katanya nggak berpengaruh yang doa yang dibacanya Ya itu. berarti bukan jin muslim. Bahkan dia bisa meraktekin doa yang dia bacain sama orang yang ngeruqyah dia lah gitu katakanlah. Itu gimana kejadiannya? Itu jin kafir. Karena jin muslim itu sama saja, kehidupan jin dan manusia itu sama saja. Jadi kan dia ngakunya jin muslim nih, bukan jin muslim. Ya, orang kafir aja ngakunya muslim kok. Oh gitu. Nggak ada salahnya dong. Di KTP kan muslim, di KTP muslim. Jadi kita nggak tapi boleh sholat. jangan langsung percaya kalau dia tuh jin muslim. Iyalah. Namanya juga lagi kerasukan. Tapi namanya makhluk gaib juga kan, bukannya dia nggak percaya sama Allah. Jangankan kata-kata, dia dari fisiknya aja kan, dari dia menampakkan diri kan sih berbeda-beda. Ada Dan gue yang punya berbeda. satu kesimpulan ya, menurut lu bener apa enggak nih? Kan jin, makhluk yang lebih tua dari manusia, ada sebelum manusia. Dia punya janji untuk selalu menggoda manusia. Otomatis semua keturunan jin itu dari yang pertama sampai sekarang juga goda manusia kan. Artinya dia punya iman untuk selalu menggoda ke manusia. Berarti dia percaya sama Allah kan, Tuhannya gitu artinya. Semua percaya sama Iya, Allah. artinya dia lebih beriman dari manusia sendiri. Ya. Dia tahu doa-doa Al-Quran sendiri. Lebih Makanya pintar, iya. nggak aneh ya kalau misalnya kita baca surat salah Iya, satu surat terus dia bisa juga karena juga dia tahu Iya. tentang surat itu gitu ya. Tahu Dan- Al-Quran, tahu Rasulullah gitu ya. Nah, setan aja itu apa? Percaya adanya Tuhan kok. Iya. Makanya gue bilang tadi kadang jin itu emang lebih beriman dari manusia sendiri. Iya. Iya. Makanya dia selalu konsisten untuk menggoda manusia. Karena dia punya tugas itu dari Allah kan. Iya. Oke, balik lagi nih ke Bang Rizky. Kan pernah kesurupan. Lalu terus selama live streaming apa lagi nih kira-kira? Streamingnya paling kayak disuruh ngerasain pegang ini itu pernah. Maksudnya? Megang batu tua kalau nggak salah itu. Pas dipegang tuh nggak tahu, disuruh fokus diam tapi jangan hilang pikiran gitu. Pas dipegang, pas saya semakin menekan batu itu kayak kerasa getar tangannya itu.
Batu kenapa itu? Batunya gede. Enggak gede sih lah, lumayan lah main gede. Jadi batunya disuruh sama krunya. Itu di Seru. tempat angker ya, di kuburan. Tahu nggak? Kamat itu. Tempatnya apa tuh? Tempatnya di mana tuh? Di daerah Ciulu kalau nggak salah mah. Masih sini Matraman. juga, Pangandaran juga ya? Masih Pangandaran. Kabupaten Pangandaran. Tahu nggak ceritanya tentang itu? Saya ngambil kesimpulan dari awal apa Nggak, ini maksudnya dulu yang nih? tadi dibilang ini apa itu fenomena apa? Suruh megang batu segala. Nah itu kan pasti setiap live streaming salah satu channel YouTube Ya. pasti membawa, dia punya pegangan supranaturalnya, tokoh-tokoh spiritualnya lah. Hmm. Dia ingin membuktikan bahwa sebenarnya goib itu ada. Makanya dia dihadirkan Nah, buat saksi. Buat saksi dia. Sebenarnya. Nah, ingin benar-benar real dan nyata si tokoh spiritual sebuah channel itu melakukan penarikan goib. Medianya batu. Masuk tuh ke batu kan. Dan dia sebagai orang luar di luar channel Nah. suruh merasakan sendiri. Nah, ya itulah yang terjadi. Tapi fenomena penarikan pusaka itu nyata itu ya, Iya, bukan nyata. rekayasa ya, Enggak lah. bukan suatu dagangan atau hiburan yang supaya dilihat orang aja itu nyata ya Iya benar. nyata. Pernah Kan? Kak, melakukan penarikan? Kan itu pernah. Pernah ya. Tapi saya mediasinya nggak ke barang, ke batu. Apa tuh? Mediasinya ke saya sendiri. Saya tarik sendiri mediasi. Saya rasain sendiri. Tapi Kang Risma juga kan sebenarnya termasuk orang yang dekat dengan GSM ya, Gagak Citra Misteri itu ya. Orangnya yang deket ya. Saya kepada yang si pemilik GSM itu kalau untuk Maksudnya dekat dengan channelnya kan, tahu gitu kan channelnya. Pernah ikut live streaming juga katanya. enggak, belum Nggak pernah juga. belum pernah. Tapi baru di Panic Room. Baru Baru di Panic Room. Ngeliat atau punya acara atau ritual khusus nggak buat melakukan penarikan kayak gitu? ritual khusus sebenarnya nggak ada ya, paling cuman doa-doa khusus. Doa ya. Doa-doa khusus. Jadi secara agama ya. Iya dari Islam, belum semua juga dari Al-Quran. Ilmu nggak ada yang hitam, ilmu itu putih semua. Yang hitam itu penyalahgunaan, yang nyalahgunain ilmu itu. Jadi tergantung si Tergantung pemilik orang. ilmunya bagaimana dia Semua ilmu membuktikan. itu berawalnya dari Al-Quran. Man behind the bike, seseorang di belakang motornya tersebut gitu ya. Jadi ilmu tergantung pemiliknya yang mau Ya. dibawa kemana gitu. Kayak kertas putih aja, kita mau coret apa, mau warna apa kan. Perlu saya tambahin, Rizky ini kan tetangga saya. Ya saya pergi ke Jakarta, dia baru lahir kali. Iya. Dan memang itu udah terkenal dari rumah dia tuh, sebelah belakang, sebelah samping ya rumah dia tuh. Pernah kan ngikut live streaming di situ. Yang terkenal siluman ular itu di situ udah terkenal lama. Ya sebenarnya juga nih konten ini di sini kehadiran Bang Rizky ini untuk sebenarnya ngasih informasi ke kalian nih bahwa channel-channel misteri itu nggak semuanya settingan gitu kan. Ada yang memang nyata sampai menghadirkan orang-orang yang mau membuktikan gitu kan. Biasanya kan banyak orang nggak percaya, ini cuma settingan, ini pura-pura. Nah makanya sebuah channel itu yang berhubungan dengan misteri pasti berusaha juga untuk membuktikan. Nah Mas Rizky ini adalah salah satu orang yang pernah diajak untuk membuktikan gitu. Dan kita di sini kembali pengen refresh kalian semua sih sebenarnya, bahwa nggak semuanya konten misteri itu rekayasa gitu. Ada yang benar-benar nyata kejadiannya kayak kita. Jadi berusaha untuk membuktikan ke kalian ya, bahwa setiap adegan mistis yang kita pertontonkan kalian atau tempat-tempat yang kita buktikan mitos-mitosnya itu nyata, nggak settingan gitu. Kalau misalnya memang nggak nampak hantunya di kamera, gitu kalian komen gitu kan, ya mungkin itu di luar kekuasaan kita gitu. Iyalah, kita Iya. nggak bisa maksakan mereka. Iya. Nah, pada akhirnya banyak juga konten yang memaksakan supaya orang lihat penampakannya, Bang. Kayak Kang. Jadi dia membuat seolah-olah lebih serem dari channel-channel lain sampai hantunya muncul gitu. Tapi kebanyakan yang seperti itu menurut Akang nih beneran rekayasa atau setting Kalau atau untuk- unik. Kalau menurut saya untuk sekedar hiburan nggak masalah ya. Hmm?
nggak masalah dia mau rekayasa apa kalau untuk sekedar hiburan. Cuman kan yang nyata harus dibilang nyata, kalau yang settingan ya harus dibilang settingan. Terimalah. Tapi kalau Lagi sebagai juga dari sisi dia ngambil angel dari syuting gitu, tahuan kok yang settingan gimana yang. tapi sebagai ya pada dasarnya sebagai entertainment berusaha untuk menyajikan hiburan kepada penontonnya ya. Gitu. Intinya kita akan menghibur Intinya menghibur. dan nggak ada salahnya. Terserah, jadi dibalikin lagi ke kalian semua, pilihlah dengan pintar mana yang kira-kira settingan atau rekayasa, mana yang asli. Ya kan kalian bisa tahu lah. Kalaupun itu settingan, kalau kita terhibur Nggak masalah ya. nggak masalah, kenapa enggak? Benar-benar YouTube memang dia Iya. diciptakan untuk Jangan menghibur. kita bisanya cuma mencela. Jangan pernah ngomong. nyinyir lah ya. Iya. Jangan cuma nyinyir. Nah itu dia. Ada konten-konten warga misteri Indonesia gitu tuh, kan. warga Indonesia tuh bisa. Nah banyak juga yang viral nih Bang. Dari konten horor banyak orang nonton, akhirnya mereka ikut-ikutan. Jadi kan rame nih, banyak persaingan. Ya mereka pengen namanya lebih melejit, ya di setting-setting gitu. Adegan-adegan mistisnya buatan gitu kan. Itu mah urusan channel dia. Urusan channel dia ya. Jadi kita Yang penting kita ngehadirin real dan kita ngehadirin narasumber juga sesuai dengan riwayat dia, asli pengalaman dia gitu. Nggak ada settingan. pernah nggak setelah ikut live mystery sakit? Nggak sakit sih, dulu pas live streaming itu live mystery ya kayak nyari hantu gitu, katanya saya diikutin atau kena energi negatif gitu. Saya itu disuruh wudhu terus dibacain ayat-ayat apa nggak tahu, ayat-ayat Al-Quran sama kru itu, katanya untuk menetralisir dari efek dari streaming itu. Ya memang harus begitulah. Harus dinetralisir. Supaya nggak berimpact lebih Iya. setelah kejadian itu gitu. Mungkin di sono juga si Goib juga merasa terganggu karena wilayahnya udah diacak-acak kan. Nah gue mau ngebahas lagi nih satu soal tentang arwah penasaran, ya kan? Ada orang, kita mau coba ngelurusin nih kan, arwah penasaran, orang mati, ya katakanlah matinya nggak wajar dibilang kan, bunuh diri, kecelakaan, dibunuh orang, jadi setan, bener nggak tuh kalau kayak gitu? Nggak udah. Kalau orang nunggu mati ya udah. Nah. Itu jin itu. Jin ya, yang menyerupai. Iya. Jin yang menyerupai arwah itu. Tetapi pada saat dia menyerupai orang itu, dia benar-benar tahu Kang, siapa ibunya, siapa keluarganya, siapa pacarnya. Kalau saya ngambil berbahasa Jawa, ada berbahasa Jawa tuh nenek among kakek among papat kalima pancer. Apa tuh artinya? Jadi setiap manusia itu ada pendampingnya. Jibrilnya masing-masing, Mikailnya masing-masing, Israfilnya masing-masing. Jadi setiap Bang Seki juga Jibrilnya sendiri, saya Jibrilnya sendiri, Israfilnya sendiri. Ya mungkin dari penjaga-penjaga tubuh kita itu yang namanya nenek among kakek among papat kalima pancer, itu yang salah satunya yang belum meninggal, belum ditarik sama Allah. Dan dia menyerupai si jasad manusia. Ya memang itu. dia gitu. Memang dia. Memang dia. Cuman bukan roh. Apa jadi? Bukan Saya kurang roh paham nih dia. jadinya. Nggak masuk. Nggak masuk kalau ke Jawa tuh nggak masuk. Ya Ya, gitu. intinya gitulah. Intinya gitu, orang yang mati tuh nggak mungkin. Nggak mungkin Nggak jadi mungkin. setan. Jadi- Tapi kan kalau di film-film horor kan Ya namanya juga film. gimmick ya berarti. Tapi dari film horor itu kan suatu pemikiran itu terbentuk gitu. Orang-orang yang awalnya nggak tahu tentang kegaiban kan jadi tergiring opininya, takutan, wah di sini tempat ini baru ada yang bunuh diri, jangan lewat situ, ada setannya, jadi setan. Ya mitos sama fakta kan beda. Nah makanya kita coba untuk lurusin ya pada Iya. kesempatan ini nih, bahwa semua yang kalian lihat dalam bentuk apapun, mereka menampakkan wujudnya kepada manusia, si makhluk astral ini bukanlah bentuk aslinya. Ya betul. Karena bentuk aslinya nggak mungkin dia perlihatkan ke manusia, bener Betul, nggak? betul. Betul.
bentuk asli jin ini kita nggak pernah tahu. Iya, nggak pernah tahu. Cuman Nabi Muhammad yang pernah tahu ya, kalau secara Islam. Karena Nabi Muhammad pernah diberikan kelebihan untuk bisa tahu nih sebenarnya bentuk jin itu apa. Nah, maksud kita nih di sini ngomongin soal ini juga buat bikin otak kalian refresh lagi nih. Jangan pernah percaya sama settingan-settingan di film horor, ya kan? Ya. Kalau orang mati bunuh diri jadi setan. Kalau menjiwai film mak bagus. Menjiwai film bagus ya. Iya, tapi jangan menjiwai- diterapin jangan- sebagai iman dia. Iya. Kalau lagi nonton menjiwai, mantap itu. Seru sampai nangis-nangis kalau nonton India. Iya. Yang jelas semua adegan di film itu memang dibuat untuk menghibur kan. Nah, Dan apapun caranya pasti dilakukan supaya yang nonton terhibur. iya dong. Nggak peduli tentang kebenarannya kan. Oke. Ada lagi nggak nih? Rizky pengalamannya. Ya udah sih paling cuma segitu masalah pengalaman mah yang mistis selama ikut channel-channel YouTube yang mencari goib gitu. Oke, mana ada yang mau disampaikan lagi nggak buat penonton? Cukup. Oke, kali ini sekian aja bincang-bincang santai kita dalam segmen cermis. Ya, kalian bisa tarik sendirilah apa yang kita sampaikan melalui video ini. Ambil sisi baik yang kita sampaikan, buang sisi buruk yang kira-kira menurut kalian kita lakukan nih sekarang. Kita kan sebagai manusia juga Banyak pasti kesalahan. punya kesalahan dan nggak disadarin yang kesalahan-kesalahan tersebut gitu. Oke, cukup sekian aja video kali ini dan selamat malam. Terima kasih sudah menyaksikan Panic Room.